Pikiran Naira yang kacau. Kisah cinta Naira bab 57. Sudah hampir setengah jam Naira menikmati sarapannya sendirian di ruang makan. Tidak ada siapapun di sana kecuali dirinya. Lily pergi membeli kebutuhan rumah, sementara pelayan lainnya mengerjakan pekerjaan rumah di lantai 2 dan lantai 3. Rasanya Naira tidak berselera makan karena masih memikirkan tentang Dev semalam. Ia benar-benar takut jika Dev semalam ternyata melakukannya dengan keadaan mabuk dan tidak sadar, dan dia bisa saja menuduh Naira merayunya seperti yang ada di sinetron-sinetron yang sering ia tonton. Naira mendesah sambil memejamkan mata. Rasanya ia ingin lenyap saja dari dunia ini jika mengingat kembali kejadian malam lalu. Kenapa aku semalam bodoh sekali? Kenapa aku harus melakukan itu? Kenapa aku tidak bisa menahan diriku? Ia meletakkan sendok garpu itu di atas makanan yang masih memenuhi sebagian piringnya. Tangannya kini menyatu dijadikan tumpuan wajah saat air mata kembali menggenang di sana. Suara isakan tangis semakin terdengar jelas memenuhi ruang makan. Naira tidak tahu harus bagaimana. Pikiran dan hatinya pagi itu benar-benar kacau dan tidak karuan. Ia benar-benar menyesali kejadian semalam karena diperbudak oleh nafsunya hingga tidak bisa menolak panggilan hasrat itu. Ia melupakan semuanya. Melupakan kenyataan bahwa Dev milik Vania. Melupakan bahwa dirinya ingin bebas dari pernikahan ini. Semalam pikirannya terasa gelap hingga ia tidak bisa menolak saat tubuhnya menerima sinyal yang Dev berikan. Air mata yang masih menggenangi wajah segera ditepis oleh Naira dengan tergesa. Ia beranjak berdiri dan memilih meninggalkan ruang makan untuk kembali ke kamarnya tanpa menghabiskan makanannya yang masih tersisa. Namun, saat langkahnya mencapai pintu kamar, ia dibuat terkesiap saat melihat seorang pelayan tengah merapikan tempat tidurnya. Naira berjalan dengan tergesa-gesa menghampiri pelayan itu untuk menghalanginya. "Bibi, kamarku tidak usah dibersihkan." Raut wajah Naira tiba-tiba memucat sambil mengambil alih kain spray yang nyaris diambil oleh pelayan. "Tidak apa-apa, Nona. Spray ini waktunya diganti, biar saya cuci." Tidak. Tidak usah. Biar aku cuci sendiri. Nona, ini pekerjaan saya." "Tidak usah, Bibi. Biar aku yang membersihkan kamarku sendiri." Naira begitu kekeh karena menyadari bahwa spray berwarna putih yang melapisi tempat tidurnya itu penuh dengan noda karena pergumulannya bersama Dev semalam. "Nona, tolong ini pekerjaan saya. Nanti Tuan Dev memarahi saya kalau membiarkan Nona membersihkan kamar Nona sendiri." Pelayan berhasil merampas spray itu dari tangan Naira hingga Naira tidak bisa berbuat apapun kecuali membiarkan wanita itu membersihkan kamarnya. Pelayan itu seketika tahu kenapa Naira melarang untuk mencuci spraynya. Noda merah itu, pelayan itu pun melihatnya hingga raut wajah Naira yang semula memucat kini menjadi memerah padam karena merasa malu. "Biar saya cuci, ya, Nona." "Ya sudah, Bibi, terima kasih." Pelayan itu tersenyum dan berlalu pergi dari sana. Naira benar-benar merasa malu. Naira mengembuskan napasnya. Ia memilih pergi ke kolam renang untuk mengalihkan kesedihannya dengan berenang. Namun, ternyata dengan melakukan kegiatan apapun, Naira merasa tidak juga membaik. Ia justru semakin merasa tidak tenang karena sejak dari tadi yang ada di pikirannya hanyalah Dev. Laki-laki itu benar-benar memenuhi isi kepalanya. Setelah berenang dan merendam tubuhnya kurang lebih setengah jam lamanya di dalam air, Naira memutuskan untuk naik ke atas permukaan. Ia mendaratkan tubuhnya di kursi santai dan membiarkan tubuhnya terpanggang di bawah teriknya sinar matahari. Kemana dia pergi? Pertanyaan itu sedari tadi memenuhi pikiran Naira. Kesedihannya masih saja belum menyurut sebelum dirinya bertemu dengan Dev. Apa dia mencari Vania? Apa Kai sudah bilang kepada Dev bahwa dia sebenarnya mengetahui keberadaan Vania? Malam harinya, suara pintu gerbang rumah terdengar bising hingga ke kamar Naira, menandakan ada yang datang saat itu. Naira yang kala itu duduk dengan penuh kegelisahan tiba-tiba melompat dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela kamar. Ia menyibakkan sedikit tirai jendela untuk melihat siapa yang datang dari atas sana. "Dev." Ya, sebuah mobil berwarna hitam yang tak lain ialah milik Dev terlihat masuk melintasi pintu gerbang yang dibuka lebar oleh penjaga rumah. Dia sudah pulang. Ada sedikit kelegaan di hati Naira. Tapi ada sedikit rasa was-was juga. Apa ia bisa berhadapan dengan Dev setelah yang telah mereka lakukan semalam?
Naira menutup tirai jendela dan kembali merangkak naik ke atas tempat tidur. Mungkin setelah ini Dev akan masuk ke dalam rumah dan menemuinya di kamar. Naira seyakin itu hingga ia sedari tadi tak memalingkan pandangannya dari pintu kamarnya yang masih tertutup rapat untuk menyiapkan diri saat Dev menemui dirinya nanti. Entah sudah berapa lama Naira melewatkan waktu untuk memandangi pintu kamar yang terkutuk itu. Tetapi sialnya tidak ada tanda-tanda Dev menemui dirinya di sana. Suara ketukan pintu yang terdengar dari luar kamar membuat Naira turun dengan tergesa-gesa dari tempat tidur untuk segera membukanya. Dengan penuh keyakinan ia mengira itu pasti Dev, tetapi ternyata pikirannya salah. Yang datang ke kamarnya saat itu bukanlah Dev yang seperti ia harapkan, melainkan Lily. Lily, raut wajah Naira mendadak masam. "Nona, ayo turun dan makan malam," kata kepala pelayan itu. Entah sudah berapa kali Lily mendatangi kamar Naira untuk menyuruhnya makan malam, tetapi Naira selalu menolaknya dengan alasan tidak lapar. "Aku masih belum lapar, Lily. Tapi Nona dari tadi siang belum makan. Tolong makanlah sedikit saja, nanti saya dimarahi oleh Tuan Dev jika Nona tidak makan. Dia tidak akan memarahimu. Jadi kau tidak perlu takut," tutur Naira dengan penuh keyakinan. Namun, hal itu tak membuat raut wajah Lily terlihat tenang. "Nona," suara Lily mengiba penuh permohonan. "Nanti jika aku lapar aku akan turun untuk makan, Lily," tegas Naila. "Kalau begitu saya bawakan makanannya ke kamar Nona saja, ya." "Tidak usah, Lily," seru Naira. "Jika aku lapar, aku pasti akan makan. Kau jangan mencemaskan itu." Lily mendesah pasrah. "Baiklah kalau begitu, Nona. Saya permisi." Lily yang berpamitan dan nyaris berlalu pergi dari sana niatnya seketika dihentikan oleh Naira. "Iya, Nona." Sambil berbalik ke arah Naira. Apa Dev sudah pulang?" "Sudah Nona. Tuan Dev sudah pulang dari tadi, tapi langsung masuk ke dalam kamarnya." "Oh." Naira mengangguk-anggukan kepalanya dengan penuh kecewa, tetapi tidak menunjukkannya kepada Lily. "Baiklah, Lily, terima kasih." Naira kembali masuk ke dalam kamar sesaat setelah Lily pergi meninggalkan kamarnya. Ia menyandarkan punggungnya di balik pintu sambil memejamkan kedua matanya. Rasanya ia ingin sekali menangis saat sudah mengetahui jawaban atas pertanyaannya selama 1 hari ini. Dia benar-benar menyesal. Sambil tersenyum kecut meratapi hidupnya yang selalu tidak pernah beruntung. "Ya, seharusnya aku tahu ini. Dia hanya menginginkan Vania, bukan diriku." Naira menarik dengan dalam napasnya yang terasa sesak. Berusaha membuat hatinya tegar. Ia melangkahkan kakinya mendekat ke arah tempat tidur. Namun, suara ketukan pintu seketika mengurungkan niatnya. Naira mendengus. Ia sungguh merasa kesal dengan Lily yang pasti kembali untuk menyuruhnya makan malam. Naira berbalik dan membuka pintu kamarnya dengan kasar dan penuh tenaga. "Lily, aku sudah bilang. Aku tidak lapar. Aku." Suara Naira seketika tertahan saat ternyata yang berdiri di hadapannya saat ini bukanlah Lily, melainkan Dev. Selanjutnya. Bab 58. Serasa dibuat meremang. Tatapan dingin laki-laki itu serasa menusuk dan membekukan tulang belulangnya hingga Naira tidak bisa berkata dan hanya berdiam diri. "Kenapa kau tidak mau makan?" tanya Dev pada akhirnya hingga melemaskan tubuh Naira yang semula membeku kaku. Naira menghindari kontak mata Dev. "Tidak lapar," jawabnya singkat dan malas. "Permisi, Tuan, ini makanannya." Lily secepat kilat menghampiri Naira dan Dev dengan membawa sebuah nampan yang di atasnya berisikan makanan dan juga minuman, lalu meminta izin berpamitan pergi dari sana. Naira memunggungi Dev dan berjalan masuk ke dalam kamar mendahului laki-laki itu. Dev mengekori Naira. Ia menggerakkan tumit kakinya untuk menutup pintu kamar itu. "Makanlah." Suara Dev memecah keheningan di sana sembari meletakkan nampan di atas nakas. "Aku sudah bilang, aku tidak lapar." Naira mendaratkan tubuhnya duduk di tepi tempat tidur, lalu diikuti oleh Dev. "Kau lapar," kata Lily, "dari siang kau belum makan." "Aku makan atau tidak itu bukan urusanmu." Masih menghindari mata Dev. "Kau adalah istriku, jadi kau tanggung jawabku. Jadi tentu saja ini urusanku," tegas Dev. "Ayo makanlah," perintah Dev sekali lagi, namun Naira hanya diam membisu. "Aku akan mengusirmu dari sini jika kau tidak mau makan."
Ancam Dev seraya mengambil piring makanan itu dari atas nakas. Aku tidak lapar, Dev. Tekan Naira. Baiklah, aku akan memecat Lily. Telinga Naira tersentak, lalu menoleh ke arah Dev. Apa hubungannya kau memecat Lily? Serunya. Ya, karena Lily yang bertanggung jawab di rumah ini selama aku pergi. Jika kau tidak mau makan, aku akan memecatnya. Ucapnya dengan nada yang sungguh-sungguh. Naira mendesah. Menatap kesal laki-laki yang ada di hadapannya saat ini. Perlu kusuapi? Tanyanya. Tidak perlu. Aku bisa makan sendiri. Mengambil alih piring yang berisi makanan itu dari tangan Dev dan mulai memakannya. Wanita itu merasa tidak nyaman saat Dev tak henti memerhatikan dirinya makan hingga membuatnya salah tingkah, terlebih lagi tangan Dev kini berusaha merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Aku sudah kenyang. Dev melihat piring itu masih tersisa banyak makanan. Apa masakannya tidak enak? Enak. Kalau begitu habiskan. Aku benar-benar kenyang, jangan memaksaku. Seru Naira. Dev pun tidak berani lagi memaksa Naira untuk menghabiskan makanan itu. Ia mengambil piring tersebut dari tangan Naira dan meletakkannya di atas nakas. Kini matanya kembali menemui Naira yang masih duduk di tempat yang sama sambil melihat ke sembarang arah. Pembuktian semalam menepis asumsi buruknya bahwa Naira bukanlah gadis yang ada di pikirannya selama ini. Dan tuduhan Nyonya Wisnu waktu itu. Rasanya Dev ingin sekali menghancurkan mulut nenek tua yang nyaris memengaruhi dirinya akan Naira yang rela menukar tubuhnya demi mendapatkan uang. Maafkan aku karena tadi pagi pergi begitu saja. Perkataan Dev membelah keheningan di sana, namun Naira tidak meresponnya. Papa tadi sakit, jadi aku seharian menemaninya di rumah. Kali ini Naira mengangkat tegas dagunya dan melihat ke arah Dev. Papa sakit. Iya. Papa sakit apa? Kenapa kau tidak memberitahuku? Seru Naira dengan kesal. Kau boleh tidak menganggapku sebagai istrimu. Tapi Paman Chandra, dia sudah kuanggap seperti ayahku sendiri. Dev bisa melihat sorot mata kemarahan yang terselip di manik mata wanita itu. Papa mengeluhkan dada kirinya yang tiba-tiba sakit. Aku tadi mau memberitahumu. Tapi Papa melarangku karena tidak mau menyusahkan siapapun. Tapi seharusnya kau memberitahuku meskipun Papa melarangmu. Seru Naira. Kau tidak kenal betul bagaimana sikap keras kepala papaku, jadi lupakan saja. Tapi apa Papa baik-baik saja? Apa kau tadi sudah memeriksakannya ke dokter? Tanyanya secara beruntun. Papa baik-baik saja. Aku sudah memeriksakannya ke dokter. Lalu apa kata dokter? Sepertinya ada sedikit masalah di jantung Papa. Jadi besok Papa harus melakukan serangkaian tes untuk rekam jantung dan toraks di rumah sakit supaya bisa mengetahui penyebabnya. Semoga Papa baik-baik saja. Naira mendesahkan napasnya dengan berat. Ia bisa melihat ada kekhawatiran di sorot mata Dev terhadap papanya tersebut. Apa aku besok boleh ikut? Tanya Naira. Tentu saja boleh, ujar Dev. Jika aku mengajakmu untuk tinggal di rumah Papa untuk sementara waktu, apa kau keberatan? Tanya Dev. Papa di rumah hanya tinggal sendiri. Iya, aku sama sekali tidak keberatan. Aku akan ikut denganmu untuk tinggal di rumah Papa. Baiklah, terima kasih. Naira memerhatikan Dev yang tiba-tiba beranjak berdiri dan melepaskan kaus yang ia kenakan. Lalu laki-laki itu meletakkan kaus tersebut ke sembarang tempat. Ia berjalan mendekati lemari dan mengambil salah satu pakaian miliknya yang ada di dalam sana, lalu memakainya. Aku tinggal ke kamarku, pamit Dev seraya merapikan kaus yang baru saja masuk dengan sempurna ke dalam tubuhnya. Naira beranjak berdiri dan berjalan menghampiri suaminya itu. Apa malam ini kau tidak tidur di sini? Tanyanya. Dev sesaat diam, memerhatikan wajah polos istrinya itu. Sangat tidak biasanya sekali Naira bersikap kaku dan canggung seperti ini. Apa karena dia masih malu karena kejadian semalam? Pikirnya begitu. Tentu saja aku tidur di sini. Aku hanya mengambil ponselku yang tadi tertinggal di dalam kamar. Iya. Naira menganggukkan kepalanya yang sedari tadi menunduk dan tidak berani melihat Dev. Dev hendak melangkahkan kakinya untuk melanjutkan niatnya berlalu pergi dari sana. Namun, lagi-lagi Naira memanggilnya. Dev. Suara Naira seketika membuat langkah kaki Dev terhenti. Ia berbalik badan menghadap wanita itu. Ada apa? Aku. Naira menggigit bibir bawahnya. Ia bingung harus memulai berbicara dari mana.
Dev melangkah lebih mendekat lagi kepada istrinya yang terlihat kebingungan. Kau kenapa? Tanyanya. Apa ada yang ingin kau tanyakan? Iya, aku mau tanya sesuatu, jawabnya dengan tergagap. Katakan. Apa yang ingin kau tanyakan? Masih memerhatikan Naira. Naira memberanikan diri untuk sedikit mengangkat dagunya dengan dahi yang mengucur keringat dingin. Apakah kau semalam mabuk? Tanya Naira dengan tergagap karena sebenarnya ia takut mempertanyakan hal ini, tetapi jika dirinya tidak bertanya pikirannya akan terus berasumsi buruk. Dev sesaat diam, menatap Naira dengan sorot mata yang tak terbaca hingga wanita itu kembali menunduk takut sambil meremas kedua tangannya. Dev nyaris tak mengenali Naira yang seperti ini karena ia bisa melihat tatapan sendu di sorot mata wanita itu. Tangan Dev perlahan menangkup leher Naira, lalu mengangkat sedikit rahangnya dan mengusap lembut pipi wanita itu. Ia bisa melihat raut wajah Naira yang begitu sendu. Dan Dev tahu kenapa alasannya. Aku semalam tidak mabuk, dan tidak dalam pengaruh Alk***ohol. Aku melakukannya dengan sangat sadar. Jadi kau tidak perlu takut. Perkataan Dev seketika membuat tubuh Naira terasa meremang. Bersambung.